Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai puasa, ada berbagai segi yang bisa kita telaah dan kita pelajari mengenai puasa itu sendiri. Seperti dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa ini untuk siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman. Kita tahu sendiri bahwa di dalam agama yang diturunkan ke bumi oleh Allah itu ada beberapa agama saja, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa. Juga ada agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga agama Samawi lainnya. Akan tetapi hampir semua agama yang disebarkan di dunia, hampir semua agama yang mempelajari ilmu kehidupan atau ilmu yang diberikan oleh Allah melalui para rasul itu memerintahkan hamba-hambanya untuk berpuasa. Tak terkecuali selain agama Samawi, agama-agama yang dibuat oleh manusia sendiri, seperti ada agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu pun juga mengenal puasa sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita bicara bukan perspektif yang berkaitan dengan kekafiran atau kemusyrikan, teman-teman. Tapi yang kita bicarakan kali ini adalah kehebatan puasa bagi orang-orang yang beriman sampai diwajibkan untuk mereka. Kenapa? Kita tahu sendiri bahwa dalam perspektif keimanan itu terdapat beberapa sumber atau beberapa hal yang perlu diyakini. Yang pertama adalah keimanan. Rukun iman itu ada iman kepada Tuhan, yaitu meyakini bahwa Tuhan itu adanya Sang Pencipta. Yang berikutnya adalah iman kepada malaikat. Dalam hal ini malaikat-malaikat Allah itu ada. Mereka mengantarkan wahyu, mereka mencabut nyawa, mereka mencatat amal dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Kitab-kitab Allah, ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah iman kepada nabi-nabi atau rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah. Dan kemudian ada iman kepada hari akhir, bahwa dunia ini itu akan berakhir dan dunia ini akan digantikan dengan dunia yang lebih kekal nantinya. Yang berikutnya adalah iman kepada takdir yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, dari perspektif keimanan, ini adalah keimanan kepada orang-orang yang percaya. Untuk apa kita susah-susah berpuasa? Untuk apa kita berlapar-lapar puasa kalau kita tidak mempercayai atau tidak iman kepada hal-hal tersebut? Yang perlu kita garis bawahi di sini, teman-teman, bahwa keimanan itu cenderung mengarahkan kita kepada hal-hal yang bersifat gaib. Kita disuruh mengimani Allah, mengimani Tuhan, tapi kita tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu. Kita disuruh mengimani Al-Quran, padahal kita tidak tahu siapa pencipta Al-Quran. Kita disuruh mengimani malaikat, kita tidak pernah ketemu dengan malaikat. Kita disuruh mengimani nabi, padahal kita tidak semasa dengan para nabi. Kita disuruh mengimani kiamat, padahal
kita belum pernah menjumpai apa itu kiamat. Dan juga kita disuruh mengimani takdir, padahal kita tidak tahu ke depan itu rencana kita seperti apa dan takdir yang diberikan oleh Tuhan itu seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Dan apa hubungannya soal keimanan dengan puasa, teman-teman? Bahwa bagi orang-orang yang yakin, puasa itu menghasilkan suatu energi yang luar biasa. Energi ini yang cenderung akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu instingnya akan menjadi tajam. Kita sebut saja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu, itu beliau berkholwat, menyendiri, berpuasa untuk akhirnya itu mendapatkan bimbingan dari malaikat Jibril. Nah, di sini ada pelajaran besar yang didapatkan pertama kali oleh Nabi Muhammad, yaitu Iqra. Selain itu, ada juga yang dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa untuk mendapatkan wahyu atau mendapatkan kitab, itu beliau disuruh berpuasa selama 30 hari. Dan pada akhirnya karena melakukan kesalahan kecil, beliau kemudian disuruh menggenapkan puasa tersebut menjadi 40 hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan wahyu. Di sisi lain ada ibunda dari Isa. Nabi Isa, ibunya disuruh berpuasa berdiam diri atau puasa bisu dalam bahasa Jawa. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan, dan pada akhirnya semua kebaikan, kebenaran itu terungkap. Di sisi lain ada juga puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud yang disebut-sebut bahwa puasa Daud adalah puasa terbaik, puasa yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi apapun puasa yang kita lakukan, tujuannya adalah sama, memperkuat keimanan. Karena jika teman-teman semua nanti kembali berpuasa, sering berpuasa, akan ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mungkin di video-video lain saya akan menerangkan atau menceritakan suatu kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang yang berpuasa. Oke, seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.